Episode 31-35. Setelah semua orang pergi, Sang Guanding segera menutup pintu dan menikmati sup lezat sendirian. Awalnya tidak banyak sup, dan Jian Singer serta beberapa pelayan masing-masing minum semangkuk. Sang Guanding hanya sempat minum setengah mangkuk. Melihat Jian Singer kembali, Sang Guanding segera menyeka sudut mulutnya dan kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan membaca, seolah-olah dia tidak pergi sama sekali. Ketika Sang Guanding melihat Jian Singer kembali, dia berkata, "Saya mendengar dari para pelayan itu bahwa supmu sangat lezat. Jual formulanya padaku. Berapa harganya?" Jian Singer tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan menjualnya." Sang Guanding segera bertanya, "Mengapa?" Setelah meminum setengah mangkuk sup tadi, Sang Guanding mungkin tidak akan pernah melupakan rasanya. Bahkan sampai sekarang, dia masih menikmati rasa supnya. Jian Singer berkata dengan tenang, "Tidak ada formula untuk sup ini. Rasanya hanya seperti ini jika saya membuatnya sendiri." Saat Sang Guanding mendengar ini, dia sangat kecewa, namun ekspresinya tetap tenang. Dengan itu, Jian Singer mengeluarkan ponselnya dan memeriksa rekaman pengawasan ruangan itu. Sang Guanding berpura-pura tidak peduli sambil berkata dengan tenang, "Jika kamu punya waktu di sore hari, buatkan untukku lagi. Aku ingin mencoba betapa lezatnya supmu." Jian Singer mendongak dan berkata, "Bukankah kamu baru saja meminumnya?" Sang Guanding tercengang. Jian Singer tersenyum sambil berkata, "Saya telah memasang kamera pengintai di mana-mana di rumah ini kecuali kamar Anda. Aku baru saja melihatmu mengambil sup dari para pelayan." Jian Singer menahan tawanya. Dia tidak menyangka Sang Guanding memiliki sisi yang lucu dalam dirinya. Namun, Sang Guan terlalu sombong untuk mengungkapkannya. Sang Guanding sedikit malu, tapi dia segera berkata, "Hanya kamu yang bisa membuatku merasa sangat malu. Jika itu orang lain, saya pasti akan melumpuhkan mereka." Tiba-tiba, seseorang membunyikan bel pintu. Jian Singer berkata, "Duduklah di sini dengan patuh dan jangan berlarian." Dengan itu, Jian Singer pergi untuk membuka pintu. Dia menyadari bahwa orang di depan pintu sebenarnya adalah Li Kun. Li Kun tersenyum dan ada lebih dari 10 mobil yang diparkir di luar. Mobil yang memimpin adalah Maybach yang diperpanjang. Barisan ini bahkan lebih megah dari yang sebelumnya. Jian Singer bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Li Kun berkata dengan hormat, "Tuan tua tidak bisa menahan diri untuk tidak minum, jadi penyakit lamanya kambuh dan situasinya sangat kritis. Ayahku memintaku untuk datang dan memintamu menyelamatkan tuan tua lagi." Tanpa berpikir panjang, Jian Singer menolak, "Kamu bisa kembali. Saya tidak punya waktu." Li Kun segera panik dan berkata, "Dokter ajaib Jian, saya mohon. Tolong bantu saya kali ini. Ayahku berkata jika aku tidak bisa mengundangmu kembali, dia akan mengusirku dari keluarga Li." Jian Singer berkata dengan tidak sabar, "Sudah kubilang, aku tidak punya waktu." Li Kun berkata, "Dokter Jian, apakah Anda marah tentang masalah Liu Siner? Di jamuan makan, saya mengajak Liu Siner keluar, tetapi tidak memberinya pelajaran. Aku berbohong padamu, Dokter ajaib Jian, aku akan membunuh Liu Siner sekarang untuk membalaskan dendammu." Jian Singer tidak bisa diganggu oleh Li Kun dan menutup pintu. Jian Singer memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, jadi dia benar-benar tidak punya waktu untuk peduli pada Li Kun. Meskipun penyakit lama Tuan Tua Li telah kambuh, penyakit itu tidak berakibat fatal. Belum terlambat untuk pergi menemui dan merawat Tuan Tua Li setelah menemukan petunjuk tentang organisasi itu. Setelah kembali ke ruang tamu, Jian Singer melihat sekeliling tetapi tidak melihat Sang Guanding. Setelah bertanya kepada pelayannya, dia mengetahui bahwa Sang Guanding telah pergi melalui pintu belakang. Jian Singer mengutuk, "Bajingan itu." Tanpa ragu, dia langsung mengejarnya dari pintu belakang. Terlalu berbahaya bagi Sang Guanding untuk keluar sendirian sekarang. Jika Sang Guanding meninggal, organisasi itu tidak akan muncul lagi, dan jejaknya akan menjadi dingin lagi. Li Kun, yang berdiri di pintu masuk villa, merasa putus asa. Dia hanya berpikir bahwa Jian Singer tidak mau pergi kali ini karena insiden jamuan amal. Anggota keluarga Li di belakang Li Kun memasang ekspresi buruk saat mereka bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Kun menghela nafas dan berkata, "Tunggu di pintu sampai Dokter ajaib Jian setuju." Untuk menunjukkan ketulusannya, Li Kun berdiri di depan pintu dengan hormat. Anggota keluarga Li juga berdiri di depan pintu.
Li Kun tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mengundang Jian Xinger kembali kali ini, dia akan mati. Pemimpin keluarga Li adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia mengatakan bahwa dia akan mengusir Li Kun dari keluarga Li, dia pasti akan mengusirnya. Dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Setelah Jian Xinger keluar, dia kebetulan melihat Sang Guanding naik taksi ke arah jalan komersial. Jian Xinger segera menghentikan mobilnya dan mengikutinya. Saat mobil hendak tiba, tiba-tiba mobil itu berbalik dan melaju menuju tempat parkir bawah tanah di sampingnya. Setelah Jian Xinger mengikuti mereka, dia kebetulan melihat pengemudi menghalangi jalan keluar Sang Guanding. Tatapan pengemudinya tajam dan mematikan. Dia jelas-jelas seorang pembunuh. Jian Xinger tidak terburu-buru untuk keluar. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Sang Guanding agar dia tidak menyelinap keluar lagi di masa depan. Pembunuh itu berkata dengan dingin, "Tuan Muda Sang Guan, maafkan saya." Lengan si pembunuh bergetar, dan belati kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Namun, tidak ada kepanikan di wajah Sang Guanding dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak bisa membunuhku." Pembunuh itu tercengang. Dia tidak menyangka Sang Guanding akan begitu tenang dalam keadaan seperti itu. Pembunuh itu berkata dengan dingin, "Seseorang membayar untuk memukulmu. Selama kita mengambil tindakan, tidak ada yang bisa hidup." Ekspresi si pembunuh menjadi semakin dingin, dan niat membunuh di matanya semakin meningkat. Sang Guanding berkata dengan tenang, "Begitukah?" Sang Guanding sebenarnya panik. Dia hanya berpura-pura tenang. Tujuan utamanya adalah mengulur waktu. Pembunuh itu mencibir dan mengacungkan belatinya untuk menusuk tenggorokan Sang Guanding. Kali ini, si pembunuh tidak ragu sama sekali. Wosh! Sebuah jarum perak melayang. Itu terbang langsung ke titik akupuntur si pembunuh. Jian Xinger berjalan maju dengan cepat dan membersihkan racun dari mulut si pembunuh. Jian Xinger ingin membiarkan si pembunuh tetap hidup. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya saat sesuatu melayang. Sasarannya adalah Sang Guanding. Ternyata selain pembunuh bayaran yang berpura-pura menjadi supir ini, ada 5 atau 6 orang lainnya yang bersembunyi di dekatnya. Jian Xinger buru-buru menarik Sang Guanding untuk menghindari serangan itu. 6 pembunuh lainnya tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dan bergegas keluar dari kegelapan. Meskipun Jian Xinger bertarung melawan 6 orang, mereka berimbang. Di mata Jian Xinger, para pembunuh ini bukanlah lawannya. 20 detik kemudian, ke-6 pembunuh itu jatuh ke tanah, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tidak ada yang mengira Jian Xinger begitu kuat. Mereka semua telah menjalankan banyak misi, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan ahli sekuat ini. Jian Xinger adalah yang terbaik. Ke-6 pembunuh itu tiba-tiba mengejang dan mati. Sebelum menyerang, mereka telah meminum racun untuk mencegah Jian Xinger menangkap mereka hidup-hidup. Sayangnya, para pembunuh ini salah perhitungan. Jian Xinger telah menangkap pembunuh yang berpura-pura menjadi pengemudi. Jian Xinger tidak memaksa si pembunuh untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia menusuk beberapa titik akupuntur, menjatuhkan si pembunuh, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Sang Guanding berdiri di samping sambil menyaksikan dengan penuh kekaguman. Jian Xinger bertanya, "Mengapa kamu keluar dari villa sendirian?" Jian Xinger sangat marah. Sang Guanding mendengus dan berkata, "Apakah saya harus melaporkan kemana saya ingin pergi kepada Anda?" Sang Guanding masuk ke dalam mobil. Jian Xinger tidak bisa berkata-kata. Jian Xinger duduk di kursi pengemudi dan keluar dari tempat parkir. Mereka berdua baru saja pergi ketika seorang lelaki tua bergegas menghampiri sekelompok pengawalnya. Orang tua ini adalah orang yang datang menjemput Sang Guanding terakhir kali. Orang tua itu memandangi mayat-mayat itu dengan kaget. Orang tua itu berkata, 6 orang ini semuanya adalah pembunuh bayaran. Gadis itu benar-benar melawan mereka dengan mudah. Dia benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Pengawal di belakang lelaki tua itu juga sangat terkejut. Orang tua itu berkata dengan serius, "Gadis ini bukanlah orang biasa. Minta seseorang untuk segera menyelidikinya. Demi keselamatan Tuan Muda, setiap orang yang melakukan kontak dengannya harus diselidiki dengan jelas. Kita tidak boleh gegabah sama sekali." Salah satu pengawal menjawab, "Iya." Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Jian Xinger mengemudikan mobilnya ke jalan dan berhenti di pinggir jalan. Jian Xinger menoleh untuk melihat ke arah Sang Guanding dan berkata, "Turun." Sang Guanding mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Jian Xinger berkata dengan acuh tak acuh, "Ada yang harus kulakukan."
Sang Guanding ragu-ragu sejenak sebelum keluar dari mobil dengan patuh. Namun, begitu keluar dari mobil, Sang Guanding menyadari ada yang tidak beres dan ingin membuka pintu mobil. Namun, dia baru sadar kalau pintu mobil sudah terkunci. Saat Jian Singer duduk di dalam mobil, dia membuka jendela sedikit dan berkata dengan tenang, "Kesepakatan kita sudah selesai. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan, jadi mulai sekarang, kami tidak ada hubungannya satu sama lain." Dengan itu, Jian Singer menginjak pedal gas dan pergi. Di tempat parkir, lelaki tua dan pengawalnya bersembunyi, tetapi mereka masih ditemukan oleh Jian Singer. Ketika Jian Singer memasuki tempat parkir, dia sudah menemukan semua orang. Dengan begitu banyak pengawal yang melindunginya, Sang Guanding seharusnya baik-baik saja, jadi Jian Singer memilih untuk meninggalkan Sang Guanding di tengah jalan. Jian Singer tidak ingin terus main-main. Terjadi kemacetan dalam perjalanan pulang. Ketika Jian Singer sampai di rumah, hari sudah malam. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Li Kun dan anggota keluarga Li berdiri di depan pintu. Cuacanya pengap dan panas. Li Kun tampak lelah, dan bajunya basah oleh keringat. Untuk mendapatkan bantuan Jian Singer, Li Kun hanya bisa terus bertahan. Ketika Li Kun melihat Jian Singer kembali, dia segera maju ke depan sambil tersenyum dan berkata, "Dokter ajaib Jian." Mengabaikan Li Kun, Jian Singer mengeluarkan si pembunuh dari bagasi dan melemparkannya ke halaman. Li Kun ingin mengikuti Jian Singer masuk, tapi pada akhirnya, dia dikunci di luar. Li Kun tampak malu, tapi dia tidak berani marah. Dia hanya bisa terus berdiri di depan pintu bersama sekelompok orang. Jian Singer membangunkan si pembunuh dan bertanya dengan dingin, "Di mana sarangmu? Katakan padaku sekarang dan aku akan melepaskanmu." Pembunuh itu berkata dengan dingin, "Bunuh aku. Aku tidak akan memberitahumu." Jian Singer mengerutkan kening. Para pembunuh ini bungkam, jadi akan sangat sulit untuk menginterogasinya tentang organisasi mereka. Namun, Jian Singer punya waktu dan kesabaran. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar berkata, "Apakah Anda ingin saya membantu Anda?" Setelah Jian Singer berbalik dan melihat siapa orang itu, dia terdiam. Orang ini adalah Sang Guanding. Sang Guanding mengenakan setelan kasual dan memutar gelas anggur merah di tangannya sambil menatap Jian Singer dengan geli. Sang Guanding tersenyum dan berkata, "Cukup sulit untuk menyingkirkanku." Jian Singer bertanya dengan dingin, "Kamu tidak membutuhkan perlindunganku sama sekali. Mengapa kamu mengikutiku?" Sang Guanding berkata dengan suara rendah dan magnetis, "Aku tidak punya tempat tujuan, jadi aku hanya bisa tinggal di tempatmu. Kamu sangat cantik sehingga aku tidak ingin pergi. Jika itu adalah wanita lain, dia mungkin akan menawarkan dirinya kepadanya saat ini." Sayangnya, Sang Guanding bertemu dengan Jian Singer. Sang Guanding melanjutkan, "Atau kita bisa membuat kesepakatan lain. Saya akan membantu Anda menemukan organisasi mereka. Bagaimana kalau kamu membiarkan aku tinggal di sini sebagai gantinya?" Jian Singer berkata langsung, "Tentu. Selama dia bisa menemukan organisasi itu, Jian Singer akan meninggalkan CCT." Jian Singer tidak berniat menerima villa ini. Jika Sang Guanding bersedia tinggal, biarlah. Dia bisa memberikannya pada Sang Guanding. Lagi pula Jian Singer tidak peduli dengan uang. Di mata Jian Singer, menemukan organisasi ini lebih penting. Yang paling penting adalah menghancurkan organisasi ini dan menemukan dalangnya. Sang Guanding berkata, "Baiklah, kalau begitu sudah beres." Dengan itu, Sang Guanding berjalan di depan si pembunuh dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Katakan yang sebenarnya. Di mana sarangmu? Jika Anda memberitahu saya jamin keluarga Anda akan aman." Mendengar ini, si pembunuh tampak gelisah. Sang Guanding melanjutkan, "Kamu harus tahu bahwa aku adalah tuan muda dari keluarga Sangguan. Sangat mudah bagi saya untuk melindungi keluarga Anda. Tetapi jika kamu tidak mengatakannya, mungkin tidak masalah jika kamu mati, tetapi keluargamu akan mati bersamamu." Pembunuh itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jika Anda setuju dengan persyaratan saya akan memberitahu Anda." Sang Guanding berkata, "Nyatakan kondisimu." Pembunuhnya segera berkata, "Saya akan memberikan alamat keluarga saya. Pikirkan cara untuk mengirim keluargaku ke negeri Mei. Kalau begitu, beri saya 20 juta yuan. Uang ini akan menjamin kehidupan masa depan saya. Setelah semuanya selesai, saya akan memberitahu Anda di mana organisasi ini berada." Sang Guanding berkata tanpa berpikir, "Baiklah, tidak masalah sama sekali." Kemudian,
Si pembunuh memberitahukan lokasi rumahnya. Sang Guanding segera menelepon. Setelah menutup telepon, dia berkata, "Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk melakukannya." "Tunggu beritanya." Sang Guanding tersenyum dan berbalik memasuki ruang tamu. Jian Singer baru memasuki ruang tamu setelah melemparkan si pembunuh ke dalam gudang. Jian Singer bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Sang Guanding berkata, "Saya tidak tahu. Organisasi itu tidak penuh dengan orang bodoh. Jika seorang pembunuh tertangkap, mereka pasti akan mengambil tindakan, tapi jangan khawatir. Orang yang saya atur pasti akan menyelesaikannya, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan." Jian Singer mengangkat bahu dan kembali ke kamarnya. Pada malam hari, Jian Singer menyalakan ponselnya untuk memeriksa rekaman pengawasan dan menyadari bahwa Li Kun telah pergi bersama anak buahnya. Jian Singer tidak menganggapnya serius. Keesokan paginya, Jian Singer dan Sang Guanding sedang sarapan ketika seorang pelayan berlari masuk dengan panik. Pelayan itu berkata dengan panik, "Nona Jian, seseorang berkata bahwa kepala keluarga Li ingin bertemu denganmu." Jian Singer tersenyum. Dia tidak menyangka kepala keluarga Li akan datang secara pribadi. Jian Singer menyesap bubur dan berkata dengan tenang, "Biarkan dia masuk." Pelayan itu berkata, "Iya." Pelayan itu berbalik untuk meninggalkan ruang makan. Jian Singer meletakkan mangkuk bubur dan pergi ke ruang tamu. Setelah beberapa saat, seorang pelayan membawa masuk kepala keluarga Li. Dia bahkan membawa serta Li Kun. Ketika kepala keluarga Li melihat Jian Singer, dia segera berkata, "Dokter ajaib Jian, maaf mengganggu Anda lagi." Kemudian, kepala keluarga Li memohon, "Dokter ajaib Jian, tolong selamatkan orang tua itu." Keluarga Li pasti akan berterima kasih. Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak punya waktu sekarang. Mari kita bicarakan hal itu dalam beberapa hari." Setelah mendengar ini, kepala keluarga Li tampak tidak berdaya. Jian Singer benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Kepala keluarga Li mengira Jian Singer tidak mau membantu karena dia marah pada Li Kun. Tamparan, kepala keluarga Li berbalik dan menamparkan Li Kun sambil memarahi dengan marah, "Idiot, ini semua salahmu. Dokter Jian telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Li, jadi bagaimana Anda bisa membantu Liu Siner itu?" Wajah Li Kun sakit, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Kepala keluarga Li memandang Li Kun dengan kecewa sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Pergilah sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihatmu. Ketika saya kembali, saya akan mengumumkan bahwa mulai sekarang, Anda bukan lagi anggota keluarga Li. Keluarga Li tidak memiliki orang bodoh sepertimu." Ketika Li Kun mendengar ini, dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara bergetar, "Ayah." Kepala keluarga Li berkata dengan ekspresi muram, "Apakah kamu ingin aku mengusirmu sendiri?" Wajah Li Kun dipenuhi keputusasaan. Pada akhirnya, Li Kun keluar dengan kecewa. Kepala keluarga Li tidak menunjukkan belas kasihan. Jian Singer mengerutkan kening. Jika Li Kun diusir dari keluarga Li, siapa yang akan membantunya membangun faksi di CCT? Jian Singer memandang Li Kun sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Tunggu. Kamu belum menyelesaikan apa yang kamu janjikan padaku." Ketika Li Kun mendengar ini, ada secercah harapan di matanya saat dia menatap ayahnya. Kepala keluarga Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kami akan membicarakan tentang mengusirmu dari keluarga Li di masa depan." Ketika Li Kun mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Dokter Ajaib Jian." Li Kun tampak sangat bersyukur. Kali ini, Li Kun sangat berterima kasih kepada Jian Singer. Mulai saat ini, Li Kun tidak berani lagi bersikap tidak hormat kepada Jian Singer. Li Kun segera berkata, "Dokter Ajaib Jian, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apa yang Anda perintahkan." "Jangan khawatir." Jian Singer mengangguk. Kepala keluarga Li bersiap untuk pergi setelah memberitahu Jian Singer. Mereka mengira Jian Singer tidak akan menyelamatkan Tuan Tua Li lagi. Jian Singer menyesap air dan berkata dengan tenang, "Saya benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan sekarang. Setelah aku mengatasinya, aku akan kembali ke kota iblis untuk merawat Tuan Tua Li." Kepala keluarga Li tercengang. Kemudian, dia menjadi sangat gembira. Jian Singer melanjutkan, "Tuan Tua Li meminum sedikit alkohol, tapi tidak terlalu serius. Saya akan memberi Anda resepnya sekarang. Biarkan dia meminumnya sekali sehari, agar kondisinya stabil untuk sementara waktu.
Begitu Jian Xing'er selesai berbicara, dia memberitahukan resepnya. Kepala keluarga Li mendengarkan dengan penuh perhatian, karena takut dia akan melewatkan sesuatu. Setelah Jian Xing'er selesai berbicara, kepala keluarga Li menuliskan resepnya dengan pena dan kertas. Kepala keluarga Li berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Dokter Ajaib Jian." Kepala keluarga Li menghela napas lega. Setelah berterima kasih padanya, kepala keluarga Li pergi bersama Li Kun. Di depan pintu, kepala keluarga Li berkata dengan lega, "Orang tua itu selamat." Li Kun mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, kenapa aku tidak berurusan dengan Liu Xiner sekarang?" Kepala keluarga Li berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah antara Dokter Ilahi Jian dan Liu Xiner dengan gegabah. Kecuali Dokter Ilahi Jian berkata demikian, jangan bergerak." Dengan itu, kepala keluarga Li memandang Li Kun dan melanjutkan, "Dengan kemampuan Dokter Ajaib Jian, Liu Xiner pasti sudah mati berkali-kali. Pasti ada alasan mengapa Liu Xiner masih aman dan sehat. Pokoknya, menjauhlah sejauh mungkin dari Liu Xiner." Li Kun segera mengangguk. Kemudian, keluarga Li masuk ke dalam mobil dan pergi. Begitu keluarga Li pergi, banyak reporter keluar dari hutan di samping dan mulai berdiskusi. Siapa sebenarnya wanita tak berguna yang ditinggalkan oleh keluarga Hou ini? Bahkan kepala keluarga Li secara pribadi datang mengundangnya. Tuan muda Li Kun berdiri di depan pintu sepanjang hari kemarin. "Ini pertama kalinya saya melihat Tuan muda Li begitu rendah hati. Jika ini diberitakan, pasti akan menjadi berita utama." Beberapa jam kemudian, berita bahwa kepala keluarga Li telah membawa tuan muda keluarga Li untuk mengundang Jian Xing'er menyebar ke seluruh CCT. Hal ini pun menjadi topik hangat pemberitaan. Di villa keluarga Hou, Hou Junlai, Hou Xiaoyu, Tuan Hou, dan Nyonya Hou menonton berita di televisi di ruang tamu. Menurut sumber yang dapat dipercaya, pada pukul 9 kemarin pagi, tuan muda dari keluarga Li, Li Kun, berdiri di depan pintu selama 10 jam untuk mengundang menantu perempuan yang disebut-sebut tidak berguna, yang telah ditinggalkan oleh keluarga Hou. Tuan muda keluarga Li gagal. Pada jam 8 pagi ini, kepala keluarga Li datang secara pribadi. Siapakah menantu perempuan tak berguna yang ditinggalkan oleh keluarga Hou ini? Dia cukup angkuh. Saya yakin penonton juga sama penasarannya dengan saya. Pada saat yang sama dengan pemberitaan televisi, sebuah video juga disiarkan. Dalam video tersebut, Li Kun sedang berdiri di depan pintu rumah Jian Xing'er dengan wajah penuh keringat. Video lainnya adalah kepala keluarga Li yang memasuki villa. Setelah melihat beritanya, tidak ada seorang pun di keluarga Hou yang bisa duduk diam lagi. Hou Junlai mengerutkan kening. Nyonya Hou berkata dengan bingung, bagaimana bisa sampai itu, Jian Xing'er, mengetahui kepala keluarga Li dan tuan muda. Keduanya merupakan pukulan besar. Hou Xiaoyu mengerutkan kening dan berkata, "Saya ingat pada jamuan amal sebelumnya, ketika Liu Xiner menyebabkan masalah bagi Jian Xing'er, Li Kun membantunya dan dia sangat hormat. Mungkinkah Jian Xing'er adalah orang yang hebat?" Hou Junlai tetap diam. Tuan Hou berkata, "Pada saat itu, saya mengatakan bahwa Jian Xing'er bukanlah orang yang tidak berguna, tetapi tidak ada dari Anda yang mendengarkan. Saya tidak tahu apakah Jian Xing'er adalah orang penting atau tidak. Tapi kami tahu bahwa dia mengenal kepala keluarga Li dan tuan muda. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Jika Jian Xing'er masih menjadi menantu keluarga Hou, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang perusahaan Junlai." Kata-kata ini membuat mereka menyadari sesuatu. Nyonya Hou berpikir sejenak dan memandang Hou Junlai sambil berkata, "Junlai, cari Jian Xing'er dan minta dia membantumu menyelesaikan masalah ini." Hou Junlai segera berkata, "Saya terlalu malu untuk pergi." Nyonya Hou berkata, "Junlai, apakah egomu lebih penting saat ini? Jika perusahaannya bubar, bukankah keluarga kita akan kelaparan?" Tanpa berkata apa-apa, Hou Junlai berdiri dan kembali ke kamarnya. Nyonya Hou berkata, "Baiklah, jika kamu begitu sombong, saya akan pergi mencarinya." Setelah mengatakan itu, Nyonya Hou melihat ke arah Hou Xiaoyu dan berkata, "Ayo pergi dan temukan Jian Xing'er." Hou Xiaoyu mengangguk dan pergi bersama ibunya untuk mencari Jian Xing'er. Jian Xing'er duduk di sofa sambil menonton televisi. Sang Guanding juga ada di sana. Sang Guanding mengenakan tank top dan celana pendek. Sosoknya yang sempurna terungkap dan dia memancarkan keseksian. Wanita biasa pasti terpesona dengan pemandangan ini. Namun, Jian Xing'er bersikap seolah dia tidak melihatnya.
Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman di lubuk hatinya. Sang Guanding jelas-jelas mencoba merayu Jian Xing'er. Sang Guanding memandang Jian Xing'er sambil berkata sambil tersenyum, keluarga Hou pasti akan datang mencarimu nanti. Hanya Anda yang dapat membantu perusahaan Tuan Hou. Jian Xing'er berkata, itu urusanku. Itu bukan urusanmu. Sang Guanding mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu aku akan menonton dramanya saja. Jian Xing'er hendak mengatakan sesuatu ketika seorang pelayan masuk dan berkata, Nona Jian, Nyonya Hou dan Nona Hou ada di sini untuk menemui Anda. Jian Xing'er mencibir, mereka benar-benar datang. Jian Xing'er berkata, biarkan mereka masuk. Tidak lama kemudian, pelayan itu membawa masuk Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu. Ketika Hou Xiaoyu melihat Sang Guanding, dia terpesona dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ekspresi Hou Xiaoyu, Sang Guanding tidak bisa menahan tawa. Hou Xiaoyu bahkan lebih terpesona oleh senyuman ini dan dia menatap tajam ke arahnya. Ketika Nyonya Hou melihat ada seorang pria tampan di samping Jian Xing'er, ekspresinya campur aduk. Nyonya Hou berkata dengan lembut, Jian Xing'er, saya mendengar bahwa Anda mengenal kepala keluarga Li. Benarkah itu? Ini adalah pertama kalinya Nyonya Hou berbicara dengan begitu lembut kepada Jian Xing'er. Dulu, Nyonya Hou selalu mengejek dan memarahinya. Jian Xing'er berkata, itu benar. Itu benar. Nyonya Hou segera berkata dengan gembira, bagus sekali. Perusahaan Junlai akan mampu bertahan. Keluarga Li adalah penguasa provinsi iblis, jadi keluarga Li dapat membantu perusahaan Junlai. Jian Xing'er tidak berkata apa-apa. Meskipun melihat Jian Xing'er diam, Nyonya Hou tidak terlihat tidak puas. Dia tersenyum dan berkata, Jian Xing'er, kami mengusirmu keluar dari keluarga Hou untuk membantumu. Hanya dengan mengusir Anda kami dapat merangsang potensi Anda. Sebenarnya, aku selalu memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu selalu menjadi menantu perempuanku dan aku menganggapmu sebagai putri kandungku. Jian Xing'er mencibir dalam hati. Ibu mertuanya cukup cakap. Dia bahkan tidak mengedipkan mata saat berbohong. Bahkan ibu mertuanya sendiri mungkin tidak akan percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Hou Xiaoyu juga berkata dengan tulus, kakak ipar, dulu aku tidak peka dan mengecewakanmu. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Hou Xiaoyu bahkan menelepon saudara iparnya. Jian Xing'er mencibir dalam hati. Hou Xiaoyu sangat pandai berpura-pura. Seperti, Nyonya Hou, akan sia-sia jika Hou Xiaoyu tidak menjadi seorang aktris. Keduanya datang demi ditemani Junlai. Setelah menyelesaikan masalah dengan perusahaan Hou Junlai, keduanya akan segera mengubah sikap. Jian Xing'er sangat mengenal kepribadian Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu.